Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, ikhwan dan tokoh masyarakat, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang besar tak dibawa yang dicintai sebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan para melanjutkan kajian hadis kita. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Statusnya, kualitasnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Isnaduhu hasan, sanadnya hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Hadis ini hadis hasan, sanadnya hasan. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu kata Rasulullah, qad aflaha, qad aflaha. Banyak kata aflaha disebutkan dalam Al-Quran. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakka, qad aflaha al-mu'minun. Itu dalam Al-Quran. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha al-mu'minun. Qad, sungguh, aflaha selalu diterjemahkan beruntung, berhasil. Dari kata aflaha itulah kata al-falah, masjid al-falah, masjid keberuntungan, kemenangan, keberhasilan. Maka kita panggil sehari semalam 10 kali, hayya 'alal falah. Mari menuju keberhasilan, mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Orang Islam itu tidak hanya hayya 'alal shalah, tapi juga hayya 'alal falah. Sungguh aflaha, telah menang, telah berhasil, telah sukses. Siapa itu? Menurut standar manusia tentu lain standar kemenangan, keberhasilan, kesuksesan antara satu orang dengan orang lain. Menurut petani, yang berhasil itu ya petaninya yang subur, buah tanam-tanamannya yang subur. Menurut pedagang, yang berhasil itu yang barang dagangannya laku. Menurut dosen, yang berhasil itu ketika dia melihat mahasiswa anak didiknya menjadi orang yang bermanfaat buat dunia keilmuan. Maka siapa yang beruntung, yang menang, yang berhasil menurut hadis Nabi SAW. Inilah yang akan kita kaji pada subuh ini. Nabi tidak menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, tapi kalau kita urutkan ada 7 yang berhasil, yang sukses, yang menang menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qad aflaha, yang beruntung, yang berhasil,
berhasil, yang menang, yang sukses itu siapa? Man akhlasa qalbahu lil iman. Yang pertama, akhlasa diambil dari 3 huruf, kha, la, sad. Akhlasa, dari kata akhlasa inilah ikhlas. Siapa yang beruntung, yang menang, yang berhasil itu? Man akhlasa qalbahu, orang yang akhlasa qalbahu, hatinya, lil iman. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang campur Arab, beruntunglah orang yang sudah mengikhlaskan hatinya untuk iman. Tapi terjemahannya tidak sesederhana itu, karena kata akhlasa diambil dari kata 3 huruf, khalasa, akhlasa. Arti makna khalasa tidak bercampur dengan apa. Orang yang tidak mencampur hatinya dengan apapun kecuali hanya diisi iman. Oh, ini kurang sekali. Kalau begitu kita tidak menang, karena hati kita masih bercampur istri, yang istri masih bercampur suami, di dalamnya masih bercampur anak, masih bercampur pekerjaan, masih bercampur dengan kebun, masih bercampur dengan ruko, masih bercampur dengan perhiasan. Lalu kita tidak menang menurut hadis Nabi. Maka perlu dijelaskan, kalau tidak nanti umat Islam ini meninggalkan dunia. Kamu kenapa tak nikah-nikah? Kata Pak Ustaz, orang yang menang itu akhlasa qalbahu bil iman. Hatinya yang hanya berisi iman. Aku tidak ingin mengisi hatiku dengan yang lain. Itulah makanya tidak nikah-nikah. Oh, maka perlu diluruskan. Qad aflaha, beruntunglah orang yang man akhlasa qalbahu lil iman, hatinya hanya diisi iman, tapi tidak menafikan yang lain kalau memang Allah menyuruh untuk itu. Perempuan, rusakkah hati lelaki ketika diisi oleh perempuan? Tidak. Kenapa? Karena Allah menyuruh. Mana dalilnya Allah menyuruh? Fankihu ma qaba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik di antara kamu. Minan nisa masna, 2, bukan 1 disuruhnya, 2 malah. Wa sulasa, 3, wa ruba, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersifat adil, fawahidah, 1 cukup. Hadis pula menyuruh begitu. Hadis riwayat At-Tabrani, apa kata Nabi? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Jadi tak ada kontradiktif antara istri, suami dengan iman. Tapi katanya hatinya mesti kosong. Bukan kosong, berisi, tapi yang lain tadi membantu untuk menyempurnakan keimanannya. Makanya di antara nikmat yang sempurna itu adalah mu'minatun tu'inu ala imanihi. Laki-laki yang sempurna, dia punya mu'minatun, seorang istri yang beriman, tu'inu ala imanihi, yang menolong keimanannya. Perempuan yang beruntung, dia punya suami yang beriman, menolong keimanannya, sehingga dia terlambat bangun malam, maka ada suaminya yang memercikkan air ke wajahnya untuk mengingatkannya, supaya dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang mesti benar. Kalau tidak, nanti umat Islam meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan harta. Kenapa kamu tinggalkan harta ini? Saya sudah baca dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Al-Aflaha, beruntunglah orang. Siapa yang beruntung itu? Man akhlasa qalbahu lil iman, hatinya hanya diisinya dengan iman, sehingga kalau harta ada di dalam, merusak. Kalau ada kebun ada di dalam, merusak. Bukankah sahabat Nabi punya harta?
Lalu tak sempurnakah iman mereka? Harta itu menyempurnakan iman ketika kita sanggup mengatur harta itu menjadi shadaqatun jariyah. Anak itu akan menolong iman ketika anak itu mampu kita jadikan menjadi waladun shalihun. Perhiasan itu akan menolong iman ketika kita mampu menjadikannya sebagai zakat harta, zakat emas, zakat perak. Orang yang mencampur hatinya dengan ternak, kambing, sapi, rusakkah imannya gara-gara di dalamnya ada itu? Tidak, karena hartanya itu tidak menguasai hatinya, tapi hatinya lah yang menguasai harta, sehingga hartanya itu tunduk kepada hati. Qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman, bukan lillah, lil iman. Qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di zaman saat ini banyak sekali yang merusak hati ini sehingga tak utuh sempurna. Ada ungkapan Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan yang awalnya nakal, penari, lalu bertobat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dia membawa satu makna dalam aliran tasawuf yang disebut dengan hub. Hub itu artinya cinta. Maka suatu ketika dia ditanya, kamu selalu sikit-sikit cerita cinta kepada Allah, lalu apakah masih ada kebencian kepada iblis, kepada setan? Kata dia, tak ada lagi kebencian, karena semuanya sudah diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ini batil, kalau dipahami secara zahirnya batil. Masa tak benci sama setan? Padahal Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun, setan itu musuh, fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Kalau musuh mana mungkin kita suka, benci. Tapi itu kalimat-kalimat orang yang begitu tak bisa dipahami secara zahir, dia perlu penakwilan, takwil. Maka maknanya adalah semua hatinya berisi iman, sehingga dengan keimanannya itu dasar cinta, maka cintanya itu sudah memenuhi hati sampai tak tersisa kepada yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pemahaman tentang orang yang beruntung. Kata Nabi SAW adalah aflaha, siapa itu? Man akhlasa, orang yang memurnikan hatinya sampai tak bercampur dengan yang lain. Ketika hati dirusak oleh cinta terlalu lebih kepada pasangan hidup sampai merusak hati iman kepada Allah, rusak gara-gara terlalu cinta. Suami terlalu sayang kepada istri, istri terlalu sayang kepada suami, tak boleh, karena dia tidak selamanya dengan kita. Nanti kalau dia mati, bagaimana? Itu bahaya. Maka ibu, bapak, sayang boleh, tapi terlalu berlebihan. Kamu istriku jangan terlalu sayang kepada saya. Nanti kalau saya mati kamu stres. Istri juga besar begitu, bang, abang tak perlu terlalu sayang kepada aku. Nanti aku mati, abang mau kemana? Maka sebelum aku mati, cari memang yang lain. Jangan begitu. Maknanya jangan terlalu berharap kepada manusia, nanti kita kecewa. Jangan terlalu harap pada kuasa, nanti kita akan tersiksa, karena dia akan binasa. Jangan terlalu berharap kepada harta, nanti kita akan hampa, karena sampai masanya dia akan hilang, ditelan oleh zaman dan masa. Maka gantungkanlah pengharapan kepada dia yang akan kekal abadi untuk selamanya, yang dia yang tak pernah tidur, tak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum. Banyak orang menggantungkan
cintanya kepada anak. Lalu ketika anaknya itu mati, dia stres, dia depresi, dia lupa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta itu tak lain bukan hanyalah ujian keimanan. Ini kalau tak difahami dengan baik, nanti orang Islam menghadapi hidup ini akan kacau. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beruntung itu kata Nabi adalah man akhlasa qalbahu lil iman. Jadi Bapak Ibu yang selama ini sudah, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah menata hati saya. Tak ingin saya hati saya itu rusak diambil oleh anak. Saya tak mau hati saya itu rusak diambil oleh suami istri. Saya mau dia hanya untuk Allah semata. Baik, tapi mengucapkannya taklah seringan mengamalkan. Apalah susahnya menggerakkan anak lidah. Makanya suatu ketika Buya Hamka membaca Quran, sekali duduk sampai 6 juz. 6 juz sekali duduk. Kita kadang sekali duduk bisa juga 2 juz, tapi bukan juz Quran, juz mangga, juz bokan. Ini 2 juz. 6 juz. Selesai 6 juz, solat sunat di 2 rakaat. Datanglah Irfan Hamka anak dia. Tadi Buya baca Quran banyak sekali sampai 6 juz. Kata Buya Hamka, setelah almarhumah emak meninggal, hatiku maka menghilangkan hati, susah hati itu aku baca Al-Quran, mengusir gundah gulana susah hati. Tengok Buya Hamka yang sudah sampai ke tingkat puncak iman, tetap juga susah hatinya saat istrinya meninggal dunia. Lalu kenapa Buya tadi baca Quran banyak untuk mengusir susah hati? Lalu kenapa sholat sunat 2 rakaat itu sholat sunat apa? Itu sholat sunat taubat. Loh, tapi tak ada berzina, tak ada minum khamar, tak ada berjudi. Taubat dari apa? Aku tak ingin hatiku terlalu ingat kepada almarhumah sampai merusak hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah hadusnya tauhid. Beliau mengajar, walaupun dia punya kitab tafsir Al-Azhar, tapi yang diajarkannya di Masjid Al-Azhar itu adalah tasawuf. Maka dia punya satu buku judulnya Tasawuf Modern. Ini yang mencaci maki tasawuf, bahwa di dalam tasawuf itu ada yang menyimpang, yang namanya oknum itu selalu ada. Jangan gara-gara Bapak Ibu tertipu beli jam Rolex palsu, lalu Bapak Ibu katakan semua jam Rolex palsu. Jangan gara-gara tertipu beli batu palsu, lalu mengatakan semua batu palsu. Dan banyak batu yang asli, batu gilingan istri kita di rumah asli. Tak boleh, itu tidak objektif, tidak benar menilai. Maka beliau ingin memurnikan tuduhan-tuduhan yang batil. Ahli fikih sibuk menata fikih, rukun, syarat, halal, haram. Ahli hadis sibuk mengkaji tentang masalah sanad nyambung apa tak sambung, ini ada syaz apa ada illat, perawinya adil apa dhabit. Ahli tafsir sibuk mengkaji masalah bahasa, munasabah kesesuaian ayat dengan ayat lain, tentang masalah asbabun nuzul, tentang masalah i'rabnya. Para ahli tasawuf mengkaji tentang masalah kemurnian hati, apa yang merusak hati, bagaimana mengikhlaskan hati. Maka mereka mengkaji akhlak. Inti dari semua itu adalah akhlak, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beruntung yang pertama adalah akhlas qalbahu lil iman. Yang kedua, waja'ala qalbahu, dijadikannya hatinya itu. Ibu lihat terus, waja'ala qalbahu, dijadikannya hatinya itu. Bagaimana hatinya itu? Hatinya benar, hatinya bersih, hatinya tak bercampur dengan yang lain. Waja'ala qalbahu sadid, kain putih bersih, tak ada noda. Maka hati itu disebut dengan qalbun sadid.
Setelah hatinya itu tidak dia campur dengan apapun, bersih. Wa ja'ala qalbahu saliman, dijadikannya hatinya itu salim. Itu yang disebut Allah Ta'ala dalam Quran. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, bersih. Kalau kulit yang merusaknya itu kadas, kurang, jamur, gatal-gatal. Kalau hati, apa yang merusaknya? Yang merusak hati itu banyak sekali penyakit-penyakit hati. Tapi di antara yang paling tinggi, di antara yang merusak hati itu adalah hasad. Hasad itu apa Pak Ustaz? Selalu orang mengartikan hasad itu iri, selalu diterjemahkan dengki. Tapi kata Al-Ghazali, makna hasad itu karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, hasad. Tapi baru 50%. Bagaimana mengkomplitkannya menjadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi hilang. Ingin nikmatnya hilang, maka muncullah hasud. Orangnya sifatnya hasad, orangnya hasid. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad sifatnya orangnya hasidin. Mohon maaf kalau ada bapak namanya hasidin. Mana tahu itu orang tua. Kata Ustaz, kalau anak lahir buka Quran, mana nama yang tertulis itulah nama yang bagus. Begitu lahir bukanya Quran, pasti buka itu 30. Hasidin, ini adalah maknanya hasad, iri, dengki, musuhan, segala macam. Ini mesti wa ja'ala qalbahu saliman, bersihkanlah hati. Maka di bulan Ramadan ini bulan muhasabah. Nanti malam-malam etika kita diajak memuhasabah. Membersihkan hati tak bisa pakai air, pakai wudu. Ya, jika kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hati bagaimana membersihkannya? Orang sholat takut betul itu kotor, lantai bersih, sajadah bersih, pakaian bersih, badan bersih, tapi banyak yang tak peduli, hati kotor. Apalah susahnya menutupi zahir ini? Kalau badan Abdul Somad kotor, bisa ditutup dengan pakaian putih, baju koko, bisa ditutup dengan peci, bisa ditutup dengan titel Haji Al-Mukarram Abdul Somad LCMA, bisa ditutup dengan gaya pembawaan. Aku mengangguk-angguk kan, tak apa yang diangguk kan. Hati kotor. Oleh sebab itu maka yang beruntung kedua itu wa ja'ala qalbahu saliman, hatinya bersih, maka dibersihkan hati, jangan sampai kotor. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Salatnya nomor 3 malahan. Yang nomor 1 itu qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan hati. Setelah suci, wa dzakara asma rabbih, barulah dia sebut nama Tuhannya. Setelah dia ingat, fa shalla, barulah dia sholat. Salah satu yang merusak sholat karena hati kotor, dibersihkan. Bagaimana membersihkannya Pak Ustaz? Sebenarnya kita muhasabah. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu terhadap penyakit hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu yakulul hasanat, memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka ketika hasad itu
Diingat diri itu. Hai Abdul Somad, ingat kau hasad, melayang solat, terbang sedekahmu, tak ada guna zikirmu, hangus. Maka dimuhasabah diri, ditekan penyakit hasad, dengki, iri, dilekat. Karena yang merusak ukhuwah Islamiyah kita ini hasad. Kenapa sampai muncul hasud, muncul ghibah, muncul itu semua berawal daripada hasad, hasad, hasad. Iblis, kenapa iblis itu benci kepada Adam? Hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Kenapa Adam? Kenapa muncul makhluk baru bernama Adam yang asalnya tanah, kotor, hitam, baru? Tiba-tiba malaikat faqa'u lahu sajidin, semua malaikat sujud sama dia. Apa betul hebat dia? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik. Dari mana muncul penyakit takabur, sombong iblis itu? Daripada hasad. Semuanya bermuara dari hasad. Memangnya kalau orang sudah mengaji hasadnya hilang, berusaha. Makanya kalau ngaji rajin hasad tak hilang, ingat muhasabah diri baik-baik. Ilmu banyak hasad tak hilang, ingat masalah baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan yang akan kita hadapi ini salah satu membersihkan hati. Banyak-banyak masalah dulu malam etikaf itu nanti, apalagi Dr. Mustafa Omar mengkhususkan 5 malam, 5 malamnya beliau akan menjawab. Itu kita manfaatkan betul dengan ustaz yang lain, Dr. Muhammad bin Muhammad Saleh dengan Ustaz Masriyadi Hasan. Kita malam-malam Ramadan itu memuhasabah diri, mensucikan hati. Hatinya tidak lain hanya untuk iman. Setelah itu waja'ala qalbahu saliman, hatinya dijadikan salim, bersih. Yang ketiga, walisanahu shadiqan, lisannya, lidahnya shadiq. Shadiq diambil dari kata shadaq. Makanya selesai baca Quran, shadaqallahul azim. Dari mana asal shadaqallah itu? Allah sendiri menyebut dalam Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqan. Sidqan, orangnya siddiq, lisannya shadiqan. Shadiqan, benar, tak bohong, tak dusta. Ini pun dididik di Ramadan. Jadi pelatihannya nanti di Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan qaul, ucapan zur, dusta, tipu-tipu, nifak, bohong, falaysa lillahi hajatun, Allah Ta'ala tak berhajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ditinggalkannya makanan, ditinggalkannya minuman, tak ada gunanya kalau dia tidak lisannya shadiq, tak meninggalkan cakap dusta. Ini kita dididik nih selama 30 hari, 29 hari. Untuk yang ketiga, lisanan shadiqan, lidahnya benar, tidak terlalu berlebih-lebihan, kalimatnya tidak hiperbola, tidak terlalu dilematis, tidak membuat macam-macam lah bahasa orang sekarang supaya umum super berlebih-lebihan. Tak boleh. Dusta, bohong, tak boleh. Sekarang ini Masya Allah, lidah kita ini tak terpelihara, tak terjaga dari kata-kata dusta, kasar. Insyatamahu ahadun, kalau datang orang mengajak ke lain, caci maki, kamu berani-beraninya memarkir ini di depan mobil saya, memangnya tak tahu kamu siapa saya? Kamu lihat itu tanah yang luas itu gedung yang tinggi, tahu kamu itu dia siapa? Tak tahu pak, yang punya lah. Itu sombong. Tapi orang yang dicaci maki tadi apa kata dia?
Falyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni sha'im, inni sha'im. Ana sha'im, aku puasa, aku puasa. Yang anak-anak gadis yang perempuan datang orang ngajak ke lain, kamu dari tadi saya lihat lewat-lewat di depan rumah saya bolak-balik, tak tahu kamu laki saya ini gatal. Kamu mancing-mancing dia ya. Orang pula dimarahi. Mestinya kan dia bisa menjawab, kamu. Tapi ini sha'im, ini sha'im. Aku puasa, aku puasa. Kalau terlalu keras betul, jawablah ini sha'im dengan penekanan. Ini sha'im. Awas lakukan ini. Tak boleh. Puasa itu bukan dari azan subuh ke azan maghrib, bukan. Dididik untuk menguasai lidah. Ini sha'im, ini sha'im. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setelah hatinya bersih, hatinya selamat, lisanahu shadiqan, lisannya, lidahnya shadiq, lidahnya benar, lidahnya tak bercampur dengan yang lain. Pak Ustaz, saya belum bisa menjaga. Sama, kita masih berusaha, kita berusaha. Karena kita ini senantiasa jangan pernah merasa diri sampai pada titik sempurna. Saya ini alhamdulillah Pak Ustaz, hati sudah tak berisi yang lain lagi, hati sudah selamat, lidah pun alhamdulillah sedang selalu benar. Oh, la tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa diri kamu suci. Ketika kita merasa diri kita suci, kita sudah dimainkan setan. Tapi ketika kita merasa diri kita kotor, hina, rendah, disitulah turun rahmat Allah. Karena kita merasa kita rendah, kita akan berusaha untuk naik. Ketika merasa diri kita kotor, kita akan berusaha untuk bersih. Maka kita tidak merasa diri ini suci mau masuk Ramadan. Kotor ya Allah, bergelimang dosa, lidah macam-macam. Man kasura kalamuhu, kasura sabtuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Saya sudah bercakap 32 menit 11 detik. Maka kalau dikumpul yang banyak ini, siapa yang paling banyak salah? Aku Somad yang paling banyak salah. Dari tadi bercakap saja. Tapi kalau tak bercakap, tak bisa. Yang akan menyampaikan sausiah Ustaz subuh ini Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Sampai di mimbar diam. Ustaz kan disuruh ngomong. Ada orang itu tak boleh bicara. Dia tak boleh bicara. Kalau dia bicara, rusak. Rusak kerjanya kalau dia bicara. Tukang tak boleh bicara. Kalau ada tukang di rumah bapak ibu aja tak ngomong, itu semen tak jadi. Tapi ada pula yang wajib bicara. Nah ini dia, yang dibicarakan itu benar. Tak boleh campur tipu-tipu, dusta, bohong. Tak boleh. Walisanahu shadiqan, lisannya betul. 4. Wa nafsahu mutmainnatan, jiwanya tenang. Semua berasal dari hati. Hati ikhlas, hati salim, lidah benar, jiwa tenang. Bagaimana jiwanya? Mutmainnah. Itulah yang diundang, yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dia terbagi 3. Yang pertama, lawwamah. Lawwamah ini condongnya ke kiri aja. Udah kita mau bawa ke Al-Falah, belok kiri juga dia. Lumayan belok kiri, sampai ke Al-Falah belok kiri. Daripada dia terus ke pemakaman pahlawan, ke kiri aja Pak. Udah pokoknya mau ke kiri aja. Yang satu lagi pula ke kanan, main lagi. Dibawa pun dia ke kiri, tetap juga dia belok kanan. Mutmainnah. Yang tengah-tengah ini yang bahaya. Lawwamah. Kalau yang ini ammaratun bisu, buruk, jahat. Yang ini mutmainnah. Nah ini lawwamah ini tergantung siapa yang paling banyak membisik. 2 membisik ke pengajian, 3 ke karaoke. Yang karaoke itu
Itulah maka banyakkan SMS itu. SMS ngajak ngaji, FB ngajak ngaji, Twitter ngajak ngaji, BBM ngajak ngaji, WhatsApp ngajak ngaji. Nah itu ngaji itu. Tapi kalau 6 ngajak ke yang lain, pergi pula. Maka Bapak Ibu jangan bosan, ajak. Beliau bertauhid, jangan lupa besok pagi terus datang. Masalah nanti dibuangnya, dihapusnya, dideletnya, dibuangnya dari kronologis, terserah. Yang penting tetap. Kenapa? Ada orang-orang yang belum sampai kepada mutmainnah. Tapi kata Nabi yang beruntung itu mutmainnah, tenang. Tenang itu datang dari mana? Dari hati. Makanya dari awal itu hatinya salim, barulah efek dari hati yang salim itu mutmainnah. Tapi Pak Ustaz, saya tengok dia tenang, padahal masalahnya banyak Pak Ustaz. Dia hidupnya tenang, tak ada gelisah, tak ada gundah. Sebulan sesudah itu barulah ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional. Rupanya itulah tenang. Satu lagi satu kawan tenang, lawak itu tenang. Menghadapi orang ramai bisa dia tenang. Rupanya tertangkapnya keputusan kabel di kepala. Itulah tenang. Tenang karena sabu, tenang karena hiburan, tenang karena yang bukan disyariatkan Allah. Ini ketenangan palsu, ketenangan semu. Ini datang dari setan. Saya kebetulan cepat datang ke kantor. Cepat, yang lain belum datang. Jam 7 hari itu saya cepat datang. Tak kenapa saya dulu cepat datang. Sampai di situ datang ibu-ibu perempuan. Pak Ustaz, ya ada yang mau saya tanyakan ini, tapi rahasia. Mau takut pula saya ini berdua. Apa namanya? Saya kalau mendengar lagu dangdut itu tenang, betul. Saya bilang itu ketenangan dari setan. Dia masuknya lewat lain, masuk lagi. Tenang. Habis itu gelisah, itu. Maka ketenangan semu. Dari mana datangnya ketenangan itu? Dari setan. Wa inna syayatina, setan-setan la yuhuna, mengirimkan wahyu. Dari setan disebut wahyu juga banyak. Wahyu itu artinya bisikan halus ketenangan yang merasuk ke dalam hati. Maka jangan Bapak Ibu terkesima dengan orang yang nampaknya tenang, rupanya berkawan sama jin, kawan sama setan. Na'udzubillah. Maka tenangnya itu kenapa? Karena zikir. Ibu-ibu nampak tenang, adem, ayem. Ibu tu kok tenang? Maklum Pak Ustaz, habis shopping. Habis shopping tenang juga. Tapi tenangnya tak kekal, tak abadi. Maka balikkanlah kepada jiwa yang tenang. Wa nafsuhu mutmainnah, jiwa yang tenang. Kenapa dia tenang? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan datang dari mana? Allah. Letaknya di mana? Di hati. Yang punya hati itu siapa? Allah, bukan punya kita. Siapa bilang punya kita? Dia punya. Makanya kita doa tadi, ya Mu'az, wahai Mu'az, jangan sampai kau tinggalkan doa ini setiap kau selesai sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika. Tolong aku ya Allah, tolong aku ala zikrika, supaya hati ini selalu mengingatmu, supaya kalau ingat tenang. Susah hati. Dunia ini tempat masalah. Tak ada orang yang tak dirundung masalah. Kadang-kadang kita ini merasa kalau kita pernah masalah, Tuhan tak adil. Tak adil Allah Pak Ustaz. Kenapa? Jangan tenang dari tadi. Saya ni mana mau tenang? Mau jumpa orang malu. Kenapa malu? Kening berbisul. Anulah ditutup bagi korban. Maka saya tak keluar rumah. Tengoklah kawan tu dari tadi lewat di depan rumah, tenang. Tapi sebetulnya kalau dia ditanya, hai friend, enak kamu ya? Tenang, keningmu tak berbisul. Rupanya setelah cerita-cerita dia pun mengeluh. Nampak kau, aku memang tenang. Tapi dari tadi coba tengok aku tak duduk. Kenapa? Pantat berbisul.
Mohon maaf mungkin kasar cakapnya, tapi begitulah. Jadi sebetulnya yang nampak kita tenang itu sebetulnya beriak, permukaan yang nampak tenang. Kadang dia tak di sini, di belakang. Tapi jangan pula gara-gara ini setiap ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisulnya di mana? Hidup dipenuh dengan bisul-bisul masalah. Nampaknya istrinya baik, suaminya baik, rajin ngaji, anak pula masalah. Bapaknya bagus, istrinya baik, anaknya pula, menantu pula bermasalah. Macam-macam saja hidup. Hidup ini penuh dengan masalah. Hidup tempat masalah. Takut masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Mati pun masalah. Jumpa bukan akhir. Tanya. Di mana tempat yang tak ada masalah? Nama tempat itu Darussalam. Wa adkhilnal jannata Darussalam. Masukkan kami ke dalam dar, rumah, salam, rumah yang selamat dari segala macam masalah. Di mana itu? Surga. Itu yang tak ada. Maka diri itu selalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minka, dari engkau ketenangan itu datang. Di mana letaknya? Di hati. Kalau ada orang yang cakapnya tenang, itu hatinya. Kalau ada orang yang jalannya tenang, hatinya tenang. Karena dia tak bisa dibuat-buat. Bila khasha'al qalbi la khasha'atil jawarih. Kalau hatinya tenang, maka anggota tubuhnya pun ikut tenang. Yang bisa menenangkan orang lain hanya orang yang tenang. Tenang ya Pak, tenang ya Bu. Saya kalau sudah menengok dia Pak Ustaz, tenang hati saya. Kenapa? Hati yang tenang memancarkan ketenangan. Cuma anda mau menenangkan orang lain, hati pun serada suruh. Coba. Oleh sebab itu, wa nafsahu mutmainnah, jiwanya tenang. Setelah jiwanya tenang, yang kelima, wa khaliqatahu mustaqimah. Khaliqah, anggota tubuh, tangan, kaki, mata, kepala tidak tanduk. Khaliqah mustaqimah. Mustaqimah, lurus. Jalan yang dilewati itu disebut ihdinas siratal mustaqim. Hidup ini harus mustaqim. Diri yang melewati itu disebut dengan mustaqimah. Perilakunya lurus, cakapnya lurus, tidak tanduknya lurus, keputusannya lurus. Jangan zigzag. Hidup ini banyak zigzag. Tiba-tiba tuh, tiba-tiba tuh. Orang pun bingung menengok keputusannya. Kadang-kadang berpihak ke Islam, kadang-kadang menikah Islam, kadang-kadang tepat, jujur dan benar, kadang-kadang kenapa? Tak mustaqimah. Semua berawal bermuara daripada iman, hati, lidah, jiwa, tidak tanduk. Wa khaliqatahu mustaqimah. Ini yang kita selalu ingin, kita selalu berharap. Ngaji ada target tujuan. Kalau ngaji cuma ngumpul-ngumpul dalil-dalil hanya untuk pamer, gagal. Baca, tujuannya begitu. Setelah baca, perilaku benar, hatinya lurus, cakapnya tulus, orangnya benar. Lalu kemudian wa khaliqatan mustaqimah. Yang keenam, wa ja'ala udhunahu mustami'ah, dijadikannya telinganya mustami'ah. Mustami'ah diambil dari kata sami'ah. Sami'ah dengar. Mustami'ah bukan sekedar dengar, dengar dengan renung makna. Makanya dalam Quran, idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u, bukan disebut fasmi'u. Kalau fasmi'u dengarlah, isma'u fasma'u, fasma'u dengarlah. Tapi disebut fastami'u, dengar dan renung baik-baik. Wa ja'ala udhunahu mustami'ah, telinganya mendengar dengan seksama. Bapak sampai menit yang ke-44 ini masih konsen, itu karena telinga itu mustami'ah. Kalau dia buyar dari tadi,
masuk yang lain. Telinga cuma dengar. Sekarang payah mencari telinga mendengar apa ini? Mendengar lagu banyak, mendengar cerita banyak, sudah mendengar kaji dari awal sudah ditutup. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jadi jemarinya dibuatnya di telinga. Malas sudah. Mendengar khutbah aja tak mau. Jangankan pengajian yang panjang sampai 45 menit, khutbah yang 20 menit di Masjid Agung Anwar tertulis sendiri. Khutbah 20 menit. Maka Bapak, kalau saya tengok saya khutbah asal lewat 20, itu ya. Takut saya mana tahu di pasar pula bel berbunyi ni. Tet. Mendengar khutbah yang 20 saya tak mau. Memang tidaklah macam umat Nabi Nuh disumbatnya telinganya, tidak. Tapi perilakunya macam orang menyumbat. Baru 15 menit tunjukkan pula ke khotib ini khotib. Enggak, ada aja yang datang. Padahal kalau nonton TV 2 jam tak. Ja'ala udhunahu mustami'ah, telinga yang ngomong. Nah, dulu kata orang tua-tua zaman dulu, nah, janganlah kau macam nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu orang tua zaman dulu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sekarang tak. Dari telinga kanan juga keluar. Tak masuk sama sekali. Nah, kesumbat. Kalau 10 masuk kanan, keluar 9 dari kiri, masih ada tersangkut saja. Ini tak ada nyangkut sama sekali. Saya alhamdulillah mengajar di kampus dari sejak 2008. Agustus 2008 pulang. Sejak itulah mengajar masuk semester 1 sampai 2015. Macam-macam lokal yang saya masuk. Ada di lokal tu anak-anak itu supir semua. Ada kita, ada tak peduli sama sekali. Kita bicara begini, yang di sana pula ngobrol, ini dikenal Tuhan. Update status di balik itu. Yang motong buku kan? Buku. Jadi saya tanya, kamu ni sibuk betul sampai tak sempat motong. Lama saya bingung kenapa. Dulu kami kuliah, tak pernah. Jam 8 kalau saya masuk, 7.45 sudah duduk. Belum mengantuk di lawak. Jadi Masya Allah, telinga kita. Maka kata Nabi, orang yang bahagia, aflaha, beruntung, berhasil itu, wa udhunahu mustami'ah, telinga, wa ja'ala udhunahu mustami'ah, telinga itu mustami', mengambil iktibar, pelajaran. Walaupun di TV dengarkan baik, YouTube dengarkan baik, catat kira-kira. Ada yang menyangkut penjelasannya tak jelas, tulis. Nanti masalah-masalah fikih, waktu kajian dengan Dr. Muhammad ditanya, Pak, saya ini dengar penerang ceramah Syahmu di TV ini jam sekian begini kata dia. Mana? Itu mustami'ah. Yang ke-7, setelah telinga, wa ainahu nazirah. Aina, matanya nazirah, matanya memandang. Matanya memandang, tapi di situ tidak disebut melihat. Lihat ra'a melihat, tapi di situ disebut nazar, memandang. Penglihatan dengan penuh perenungan, memandang merenung. Ini kenapa bisa begini? Ini kenapa terjadi begini? Ini kenapa begini? Ini di lampu merah, nampak anak-anak kecil meminta-minta sampai jam 1 malam. Kenapa anak-anak ini bisa muncul di sini? Kenapa terus setiap hari di sini? Siapa yang membawanya di sini? Duit-duit ini kemana pergi? Memandang dengan pandangan yang penuh dengan perhatian, seksama. Maka kita disuruh memandang langit. Kenapa dia disuruh? Inna fi khalqis samawati, memandang bumi wal ardi. Kenapa dia bisa begini? Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat
ayatin, itu semua menjadi ayat. Ini disebut dengan ayat kauniyah, ayat semesta alam. Itu berawal dari pandangan. Pulang maghrib, hujan lebat, mata terpandang kepada orang tua kurus sedang mendorong gerobak berisi kardus. Entah makan, entah tidak, entah demam panas dia memandang itu datang. Ya Allah, ada orang-orang yang kau uji. Azan maghrib bersaut-sautan di tengah hujan yang mendorong. Dunia tak dapat, akhirat apa lagi? Tapi ada orang yang kau berikan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam cara pandang itu merasuk ke dalam hati, datang fikir, datang zikir. Kalau dia diam, dia sedang diam dalam fikir. Kalau dia berbunyi, bunyinya adalah zikir. Astagfirullah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Itu dari mana? Dari pandang. Sekarang orang tak mau memandang, tak mau memandang. Kalau memandang, pandangan sinis. Kalau mau memandang, pandangan materi. Dia kena berapa? Dia kena begini, dia kena begini. Bukan pandangan yang merenung, mengajak ke dalam hati. Tapi itu yang dilakukan Allah SWT. Maka di bulan yang dekat lagi, tak lama, berapa hari lagi, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 kali lagi. Banyak orang yang tak ingin sabar masuk ke bulan ini. Kenapa? Bulan itu bulan pelatihan telinga, bulan itu bulan pelatihan mata, bulan itu bulan pelatihan hati. Maka dia tak sabar ingin masuk. Tapi banyak juga yang sudah menghitung-hitung, dia susah hati. Dihitungnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Oh, 5 kali lagi jumpa lontong sayur. Susah hati. Tapi kita tidak. Kita menghitung itu karena kita tak sabar ingin masuk ke dalam bulan pelatihan itu. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Itulah 7 yang disebut Nabi SAW. Fa'ammal 'ainu, fa'ammal udhunu faqami'un. Telinga itu qami', sumbat. Orang Arab menyimpan air dalam kulit kambing. Lalu ada sumbatnya di atas. Sumbatnya itu disebut dengan qami'. Telinga itu sumbat. Kenapa telinga itu disebut sumbat? Karena semua informasi masuk lewat telinga. Dari telinga itu nanti orang berpikir, masukkanlah yang baik-baik, seperti memasukkan air ke dalam kulit, masukkanlah air. Kalau tak, yang tak baik, sumbat. Ini sekarang yang masuk ke telinga ini macam-macam. Masuk informasi, radio masuk, televisi masuk. Kenapa tak disebut mata? Karena ada orang yang tak bisa menerima informasi lewat mata. Makanya yang pertama kali informasi itu lewat telinga. Inna sam'a. Tengok susunan hadis ini sejalan dengan Al-Quran. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Berawal informasi itu dari telinga, masuk ke dalam. Dan subhanallah, yang pertama kali diberikan Allah kepada kita waktu di rahim, telinga. Janin itu lebih dulu mendengar daripada melihat. Buka surat Al-Insan. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan ovum telur. Faja'alnahu sami'an basira, sami', mendengar. Maka disebut fa'ammal udhuna faqami'un, fa'ammal udhun faqami'un. Adapun telinga itu adalah sumbat. Maka yang tak baik ini di bulan Ramadan nanti, ini pelatihan mendengar. Selama ini telinga ini entah apa-apa masuk. Oh, masuk. Keong racun masuk, kucing garong masuk, entah apa-apa masuk. Tapi begitu Ramadan, kita tengok anak muda, pakai baju kaos, celana jeans, sedang mengangguk. Kita sangka ini pasti dengar musik underground. Begitu kita tarik sebelah airportnya, kita dengarkan. Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bainakuma barzakhun la yabghiyan. Masya Allah. Mohon maaf nak, saya sudah seuzur kepada kamu. Saya sangka tadi lagu dangdut, karena saya tengok goyangnya macam goyang dangdut. Rupanya yang kau dengarkan ini ayat-ayat Allah.
kau sudah menikmati firman Allah. Alladzi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu diperdengarkan, zadathum iman, bertambah. Maka jadikanlah telinga itu sebagai saringan. Kalau tidak, maka dia sebagai sumbat. Fa ammal udhunu fa qami'un, maka telinga sebagai sumbat. Wal 'ainu bimuqirratin bima adapun bima yu'al qalb, adapun mata, maka dia mengikuti apa yang dibisikkan oleh hati. Hati mengatakan tengok, hati mengatakan pandang, hati mengatakan. Maka ada dua yang diberikan Allah alat, telinga dan mata. Ujung di awal hadis tentang hati, di ujungnya pun Nabi memasakkan hati. Qad aflaha man ja'ala qalbahu wa'iyan. Beruntunglah orang yang menjadikan hatinya sebagai wa'iyan. Wa'iyan diambil dari kata wa'a, selalu memperhatikan hati, selalu memberikan hati perhatian. Hati dijadikan sebagai alat untuk menangkap kebenaran. Alat fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasad kullu, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasad kullu, yang lain ikut jadi rusak. Inilah tujuh. Tapi kalau kita perhatikan di tujuh yang disebutkan Nabi, tak ada menyebut materi. Yang beruntung itu orang yang punya harta, yang beruntung itu orang yang punya anak, yang beruntung itu orang yang punya kuasa, yang beruntung itu orang yang punya dinar, dirham. Kenapa tak disebut materi? Karena materi itu penunjang. Sulit untuk bahagia tanpa materi, tapi materi bukan segalanya. Makanya angka bunuh diri tertinggi bukan di negeri yang tak punya materi, tapi negeri-negeri yang maju, Eropa, Amerika, Australia, Jepang. Angka tertinggi Jepang itu luar biasa. Orang Jepang itu hidup tak mau ribet, asal susah-susah sedikit ambilnya samurai harakiri, dia tak mau ribet. Asalkan mereka langsung bunuh diri, harakiri, mati. Orang kita itu sulit musliman. Maka yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang kita kaji subuh ini, supaya kita tidak larut dalam kehidupan yang semu ini, kita jadikan sebagai standar kebahagiaan. Yang selama ini menjadikan standar kemenangan dengan standar kesuksesan, tak salah. Tapi jangan lupa bandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang standarnya bukan berdasarkan survei, yang standarnya bukan berdasarkan percobaan, tapi standar dia adalah wama yantiqu 'anil hawa, tidak mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan hati. Qad aflaha man ja'ala qalbahu, siapa yang beruntung yang sudah menjadikan hatinya hanya untuk ikhlas lil iman, dan akhirnya juga disebutkan qad aflaha man ja'ala qalbahu wa'iyan. Beruntunglah orang yang menjadikan hatinya peduli, respon kepada yang lain. Hati ini ibarat sensor, detektor. Kalau masuk kita ke airport, ada detektor logam. Tiba-tiba kita bawa logam, dia tak berbunyi. Kenapa? Detektor ini mungkin tertutup debu, mungkin ada karat. Maka di bulan Ramadan detektor ini diperhalus. Hati, sensor hati dihaluskan, sensor kepedulian dihaluskan. Selama ini tak ada simpati sama sekali. Setelah Ramadan, dari simpati meningkat kepada yang lebih hebat daripada itu, empati, berempati kepada orang lain. Nah, ini kita memasuki Ramadan sudah kita siap. Inilah hadis yang kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal buat diri saya sendiri sebagai yang menyampaikan, dan buat kita semua menjadi amal jariah. Amin. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kita akan bahas dalam tanya jawab, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.